Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Quba Joglo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam ini, malam ke-21, kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Isya dan juga salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan salat tarawih, tarawih itu jamak dari kata tarwihah. Tarawih jamak dari kata tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. Tarawih istirahat. Kenapa dinamakan dengan salat tarawih? Karena salatnya panjang. Jadi panjang. 2 rakaat itu harusnya setengah jam. Habis itu istirahat. Kemudian 2 rakaat lagi, setengah jam lagi istirahat, ya. Makanya dinamakan dengan tarawih, karena kita capek berdiri lama, ya. Berdiri lama 2 rakaat, ya, setengah jam baru habis itu istirahat. Ya, tadi kita berdiri, ya, 2 rakaatnya setengah jam juga, Pak, ya. Setengah jam, ya. Jadi itu kenapa dinamakan dengan tarawih. Kalimat tarawih sebenarnya tidak ada di dalam hadis. Gak akan kita temukan kalimat tarawih di dalam hadis. Nah, dari mana datangnya kata tarawih? Ulama yang ngasih nama. Nabi umumnya enggak ngasih nama untuk salat sunnah. Ya, cuman salat wajib yang ada namanya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau salat sunnah umumnya Nabi enggak ngasih nama. Ustaz, salat taubat ada enggak? Kalau dengan nama salat taubat tidak ada. Tapi Nabi pernah mengatakan, siapa yang berwudu lalu salat 2 rakaat, minta ampun sama Allah, Allah ampuni dosanya. Kalau ente mau taubat, mau minta ampun sama Allah, salat dulu 2 rakaat, itulah salat taubat. Ustaz, ada salat hajat enggak? Salat dengan nama salat hajat tidak ada. Tapi Nabi pernah mengatakan, siapa yang salat 2 rakaat lalu meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Hajat, keperluan, ente punya keperluan, salat dulu 2 rakaat, habis itu minta sama Allah, Allah akan kabulkan. Itu salat hajat namanya. Salat tahiyatul masjid ada enggak namanya dalam hadis? Enggak ada juga. Nabi cuma mengatakan, siapa yang masuk masjid salat dulu 2 rakaat sebelum dia duduk. Itulah namanya tahiyatul masjid. Ulama yang ngasih nama tahiyatul masjid. Arti tahiyatul masjid apa, Pak? Menghormatin masjid. Salat sunnah wudu juga Nabi enggak pernah menyebut kalimat salat sunnah wudu. Siapa yang salat 2 rakaat, ya, siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya lalu salat 2 rakaat, itulah salat sunnah wudu. Jadi nama salat itu umumnya bukan dari Nabi kalau untuk salat sunnah. Jadi enggak usah berdebat masalah nama, ya. Kadang-kala orang berdebat masalah nama. La musyahata fil istilah, itu kaidahnya. Tidak perlu berdebat masalah nama. Yang penting caranya benar, waktunya benar, gitu kan? Nabi dalam hadis menyebutkan tentang keutamaan salat tarawih. Rasulullah dalam hadis mengatakan, yang hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itulah hadis tentang salat tarawih. Man qama ramadhana, siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Apa arti qiyam Ramadan? Berdiri di malam hari bulan Ramadan. Arti qiyam Ramadan, berdiri di malam hari bulan Ramadan. Sahabat saat mendengar kalimat man qama Ramadan, siapa yang berdiri di malam hari bulan Ramadan, mereka langsung paham maksudnya salat. Karena ibadah satu-satunya yang dilaksanakan berdiri cuma salat, Pak. Ustaz, tawaf jalan. Sa'i berlari. Puasa enggak makan. Ya. Kurban nyembelih kambing. Mana ibadah yang berdiri? Salat yang ibadah berdiri. Makanya salah satu rukun dari salat adalah wajib berdiri bagi yang mampu, kalau enggak mampu boleh duduk. Kalau mampu berdiri, maka enggak boleh duduk kecuali salat sunnah. Kecuali salat sunnah boleh duduk walaupun mampu berdiri. Kenapa salat sunnah boleh duduk walaupun mampu berdiri?
Enggak sholat aja boleh, Pak. Namanya sholat sunnah. Alhamdulillah dia mau sholat walaupun sambil duduk, gitu kan. Kalau untuk sholat sunnah nggak usah berdebat, karena sholat sunnah, ibadah sunnah itu lebih lentur daripada ibadah wajib. Jadi Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang melakukan qiyam Ramadan, berdiri di malam hari bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Sahabat saat mendengar hadis ini, mereka langsung paham maksudnya salat. Fasallu fil masjidi auza'an, mereka langsung berbondong-bondong ke masjid, mereka salat sunnah, mereka salat sunnah. Auza'an, sendiri-sendiri. Ada yang di pojok sana, ada yang di pojok sana, salat sendiri-sendiri. Enggak ada yang jadi imam. Enggak ada yang jadi imam. Ada beberapa kelompok sahabat, karena mereka enggak hafal Quran, mereka bermakmum dengan yang hafal Quran. Jadi ada yang sendiri-sendiri, ada yang berjamaah. Nabi saat menyaksikan sahabat melakukan sendiri-sendiri, Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ni'ma ma sana'u, yang mereka lakukan adalah yang terbaik. Jadi mereka sholat sendiri-sendiri, Nabi diamkan. Bukan kayak kita berjamaah sekarang, seperti enggak ya. Mereka sholat sendiri-sendiri, ya. Ada yang berkelompok karena mereka enggak hafal Quran, bermakmum dengan yang hafal Quran. Masih tetap mereka sholat seperti itu. Tiba satu malam di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Nabi bilang kepada Aisyah, ya Aisyah. Jadi Nabi dari awal enggak sholat jadi masjid, enggak. Sholat tarawih, Nabi sholatnya di rumah. Tibalah di 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi mengatakan kepada Aisyah, kata Rasulullah, ya Aisyah, ubsuti li hasiri fil masjid, bentangin sejadahku di masjid, aku kepengen sholat di masjid. Maka Aisyah pun melaksanakan perintah Rasulullah, fa wada'tu lahu hasirahu, aku pun membentangkan sejadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla Rasulullah fi tilkal lailah fil masjid, saat itu Nabi sholat di masjid. Salat tarawihnya di masjid, ya. Sahabat setiap melihat Rasulullah salat di masjid, mereka langsung berbaris dan bermakmum dengan Rasulullah. Itu kebiasaan sahabat. Setiap melihat Rasulullah salat, mereka langsung bermakmum dengan Rasulullah, langsung berbaris dan bermakmum dengan Rasulullah tanpa tahu itu salat apa. Mereka nggak tahu nak salatnya apa. Nama tarawih bukan dari Nabi. Mereka langsung bermakmum berbaris dengan Rasulullah. Dari sini ulama ngambil kesimpulan, makmum dengan imam tidak harus niatnya sama. Kenapa? Karena sahabat saat itu nggak tahu Rasulullah salat apa. Nabi cuman bilang sama Aisyah, Aisyah bentangin sejadahku di masjid, aku mau salat di masjid. Sahabat langsung berbaris. Ngelihat, oh Rasulullah salat, langsung berbaris. Niatnya apa? Ya udah masing-masing terserah. Yang penting salatnya sama caranya. Syarat salat berjamaah, caranya sama, nggak harus niatnya sama. Nggak harus niatnya sama. Jadi kalau ada yang belum salat Isya, imamnya salat tarawih atau imamnya salat witir, silakan langsung bermakmum. Ya, makmum yang belum salat Isya tadi salat Isya, imamnya salat witir atau salat tarawih. Kalau kurang rakaatnya tinggal tambahin nanti. Itu mazhab Syafi'i. Mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Jadi sahabat langsung bermakmum di belakang Rasulullah tanpa tahu itu salatnya apa. Dan Nabi nggak pernah negur sahabat saat mereka bermakmum dengan Rasulullah. Nggak pernah negur. Kalian tadi niatnya apa? Nggak pernah. Ya, itu menunjukkan bahwa tidak harus niat imam dan makmum sama. Kalau harus sama, wajib Nabi tegur. Kalau harus sama, wajib Nabi tegur. Kenapa? Ada kaidah dalam ilmu usul fikih, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Enggak boleh mengakhirkan penjelasan yang harus dijelaskan segera. Kalau enggak boleh mereka bermakmum, kecuali niatnya harus sama, wajib Nabi tegur. Kalau Nabi enggak negur, berarti tidak ada catatan. Enggak ada catatan yang penting. Ya. Malam itu sahabat bermakmum dengan Rasulullah, salatnya sampai kapan? Sebagaimana disebutkan di Sunan Abi Daud yang diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahwa kami salat di malam pertama dengan Rasulullah, salatnya sampai kapan? Hatta dhahaba thuluthul lail, sampai habis sepertiga malam. Sepertiga malam jam 10 ya. Ini baru jam 8 lah, ya. Jadi sampai jam 10. Itulah salatnya Rasulullah sampai jam 10, ya. Harus ngikutin sunnah, ikutilah sampai jam 10, Pak, ya. Sampai jam 10. Harus ikut jam 10, Pak, ya. Walau masih 2 jam lagi, ya. Imam tinggal tambah lagi nanti, ya.
Jadi sampai jam 10, hatta dhahaba thuluthul lail, sampai habis sepertiga malam. Jam 10 sepertiga malam, ya. Jam 2 sepertiga malam terakhir. Jadi sampai sepertiga malam. Berapa rakaat Nabi laksanakan salatnya? 11 rakaat. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Aisyah, "Ma shalla Rasulullah fi layali Ramadan wala fi ghairiha aktsara min 11 rakaah." Nabi tidak pernah salat di malam Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Shalla arba'an wala tasal an husnihinna wa tulihinna. Beliau laksanakan 4 rakaat pertama, jangan tanya bagaimana bagus dan panjangnya, panjang sekali. 4 rakaat pertama panjang. Summa shalla arba'an wala tasal an husnihinna wa tulihinna. Lalu beliau laksanakan 4 rakaat yang kedua, la tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya. Panjang dan bagus. Kualitas, ya. Summa shalla thalathan, setelah itu 3 rakaat, wala tasal an husnihinna wa tulihinna, jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya. Jadi Nabi salat 11 rakaat 4 4 3. Ustaz, yang mana yang lebih baik? 4 atau 3, 4 atau 2? 4 4 atau 2 2? 4 4 atau 2 2, Pak? 2 2 yang lebih baik. Lah itu Nabi tadi 4 4 rakaat. Kok bukan itu yang lebih baik? Dalam ilmu usul fikih, ucapan Rasulullah itu yang lebih dipegang daripada perbuatan. Ucapan nomor 1, perbuatan nomor 2, persetujuan nomor 3. Itu urutannya. Ucapan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu sebaiknya 2 rakaat. Itu ucapan Rasulullah, itu yang dipegang. Yang tadi perbuatan Rasulullah, kadangkala Nabi melakukan sesuatu tidak yang terbaik untuk menunjukkan bahwa itu dibolehkan juga. Nabi nganjurkan 2 rakaat, tapi Nabi nyontohkan 4 4. Berarti apa? 2 lebih baik, 4 4 boleh. Sama kayak hadis tentang jangan minum berdiri, Pak. La tashrab qa'iman, jangan minum berdiri. Nabi pernah minum berdiri. Nabi pernah minum berdiri. Jadi hukum minum berdiri apa? Makruh. Haram tidak. Kalau haram Nabi enggak lakukan. Jadi yang mana yang lebih baik, Ustaz? Ngikutin perbuatan Rasulullah. Rasulullah pernah minum berdiri. Dulu air minum itu digantung. Nabi masuk ke rumahnya, mungkin Nabi haus, enggak sempat nurunin guci. Jadi guci dulu digantung kayak gitu, ya. Kayak apa? Kamera itu, Pak, ya. Digantung. Kenapa? Karena takut ada binatang masuk gitu kan, ya. Digantung. Jadi Nabi masuk ke rumahnya, Nabi haus, mungkin langsung minum. Nabi minum berdiri. Tapi ucapan Nabi mengatakan apa? La tashrab qa'iman, jangan minum berdiri. Jadi yang mana? Lebih baik minum duduk, tapi kalau berdiri enggak apa-apa. Ya. Itu ilmu usul fikihnya. Ucapan dulu yang nomor 1 didahulukan, baru perbuatan nomor 2. Artinya apa? Kalau ada ucapan enggak mesti contoh. Kalau ada ucapan enggak mesti contoh. Gitu kan? Kalau ada ucapan nggak mesti contoh. Kadang-kadang orang berdebat tentang apa? Salat tarawih gitu kan? Tadi antara 2 rakaat itu ada sholawatan, ya. Ustaz ada contohnya? Nggak penting contoh, ya. Kalau sholawatan udah ada hadis-hadis yang anjurkan kita sholawatan. Tapi ada doanya, nggak perlu contoh juga, karena udah ada ucapannya. Ucapan nganjurkan kita berdoa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah, ya. Cukup dengan ucapan. Ucapan cukup. Contoh nomor 2. Ucapan, perbuatan contoh nomor 3 persetujuan yang enggak dilakukan oleh Nabi, enggak diucapkan oleh Nabi tapi dilakukan oleh sahabat, tapi Nabi enggak komentar sama sekali, itu menunjukkan bahwa Nabi setuju. Itu urutannya. Nabi salat malam pertama sampai sepertiga malam. Di malam kedua, kata Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi salat sampai setengah malam. Hatta dhahaba syatrul lail, sampai habis setengah malam. Berarti sampai jam 12. Itu malam kedua. Kalau ada masjid yang seperti itu, insya Allah besoknya sepi, Pak. Ya. Masjid Quba jam berapa sampai sholatnya? Oh, sampai jam 12. Dah kapok dah, ya. Cari masjid lain dah, ya. Udah cari masjid lain, jangan masjid Quba sampai jam 12 malam, ya. Nabi sampai jam 12 malam. Malam pertama sampai sepertiga malam, sahabat cerita kepada yang lain,
Saat mereka apa? Besoknya mereka cerita, kita semalam sholat sama Rasulullah. Malam yang kedua membludak masjid, membludak, kepengen mereka sholat bersama Rasulullah sampai pertengahan malam. Sahabat saat Rasulullah sampai sholat sampai tengah malam itu, mereka mengatakan apa? Bukan bilang, Rasulullah sholatnya kayak kemarin aja lah, sampai jam 1:03 malam lah, gitu kan? Jangan sampai pertengahan malam. Enggak begitu. Apa yang dikatakan sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, lau naffaltana lailah. Ya Rasulullah, kalau sholat sunnahnya semalam penuh gimana Ustaz Rasulullah? Ya, jadi mereka bukan, ya Rasulullah, ya kita ini udah tua, nggak sanggup sampai tengah malam, ya malam besok janganlah sampai jam 1:03 malam aja lah, jangan sampai pertengahan malam. Nggak begitu. Mereka malah minta nambah. Lau naffaltana hadhihi lailah. Kalau kita sholat sunnahnya itu sampai akhir malam aja lebih baik. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, man qama ma'al imam hatta yansarif husibalahu qiyamu lailatin. Siapa yang sholat sama imam sampai imam selesai, pahalanya sama dengan dia sholat sunnah semalam penuh. Jadi jangan tinggalkan imam sampai sholat witir, nanti witir masih 3 rakaat lagi, ya. Sampai selesai imam, kita keluar sama-sama imam, kita dapat pahala sholat sunnah secara penuh, satu malam penuh. Itu kata Rasulullah. Jadi nggak usah diminta-minta imam nambah, nggak usah, ya. Yang penting ente jangan tinggalkan imam. Jangan tinggalin imam sampai selesai, dapat pahala ibadah semalam penuh. Ya, udah banyak yang ninggalin imam, ya. Yang udah ninggalin imam itu yang kosong-kosong itu, Bapak yang belakang maju, Pak, ya. Jangan dikosongkan, jangan mentang-mentang kita harus berjarak jadi jaraknya tambah jauh, enggak, ya. Justru jaraknya harusnya didekatin, bukannya dijauhin, bukan. Jadi yang di sini kosong-kosong dimaju, yang lain maju. Ya. Jadi jangan tambah jauh umat Islam tambah bercerai-berai nanti, ya. Jadi Rasulullah mengatakan siapa yang sholat sama imam sampai selesai, maka dia dapat pahala ibadah semalam penuh. Malam ketiga itu hadis ada di Sunan Abi Daud. Baru saja saya baca tadi, ya. Di Sunan Abi Daud Rasulullah sholat sampai kapan? Sampai hampir sahur pun nggak sempat. Kata sahabat, hatta yafutanal falah, hatta khosina ayafutanal falah. Sampai kami khawatir nggak bisa sahur. Jadi kira-kira jam berapa? Antara jam 2 jam 3 selesainya. Ya, sampai mereka, ayo pulang cepetan, sahur gitu kan, ya. Jadi itu sampai segitu, ya. Kalau ada imam kayak gitu, insya Allah ditinggal sama makmum, Pak, ya. Ditinggal sama makmum. Dah kapok dah, ya. 2 rakaat aja cukup. Jadi Rasulullah salatnya begitu panjang. Loh, kenapa Rasulullah salatnya panjang? Diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Dzar, ya, kuntu sallaitu khalfan nabi fi lailatin min Ramadan. Aku pernah salat bersama Rasulullah di malam Ramadan. Faqara'a surat Al-Baqarah. Nabi baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 287 ayat. Saking panjangnya sampai sahabat mengatakan la'allahu yarka' indal mi'ah. Ya, mudah-mudahan ayat ke-100 ruku'. Ya. Itu ayat ke-100 mudah-mudahan ruku'. Saking lamanya. Nabi bukan bacanya cepat, bukan. Ya, mamarra bi ayati tasbihin illa sabbah. Nabi enggak melewatin ayat-ayat tentang kebesaran Allah, melainkan Nabi mengatakan subhanallah. Wa mamarra bi ayati su'alin illa sa'al. Tidak ada ayat-ayat tentang nikmat, melainkan Rasulullah mengatakan uridu, aku meminta apa yang kau sebutkan, nikmat yang kau sebutkan di dalam ayat ini. Wa mamarra bi ayatil adzab illa ista'adha. Tidak ada ayat-ayat terkait dengan azab Allah, melainkan Nabi mengatakan aku berlindung dari azab yang kau sebutkan dalam ayat ini. Jadi pelan sekali. Sampai sahabat mengatakan la'allahu yarka' indal mi'ah. Mudah-mudahan di ayat ke-100 Rasulullah ruku'. Jadi itu 100 ayat, ya. Kita tadi 200 ayat, Pak, satu rakaatnya, ya. Jadi 100 ayat. Tapi Nabi setelah ayat ke-100 langsung nyambung bablas sampai akhir Baqarah. Sampai akhir Baqarah nyambung Al-Imran. Habis Al-Imran nyambung An-Nisa. Itu satu rakaatnya. Itu yang sampai khawatir sahabat nggak bisa sahur tadi, ya. Itulah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di masa Umar Ibnul Khattab, Umar yang pertama kali nganjurkan salat tarawih itu berjamaah. Nabi salat bersama sahabat cuma 3 malam tadi aja. Nggak akan kita temukan hadis yang lain kecuali tentang 3 malam itu aja. Jadi kita salat setiap malam begini berjamaah bukan contoh dari Nabi. Dari siapa? Dari Umar Ibnul Khattab.
Umar yang pertama kali nganjurkan salat tarawih berjamaah, itu yang diikutin seluruh dunia sekarang. Jadi Umar, kata Abdurrahman ibn Abdul Qari, ya, Abdurrahman ibn Abdul Qari, kharajtu ma'a Umar, aku keluar bersama Umar fi lailatin Ramadan, di malam Ramadan, fara'ainan nasa, kami saksikan orang-orang di masjid, sallu auza'an, mereka salat sendiri-sendiri. Faqala Umar, Umar langsung mengatakan, kata Umar, lau jama'tuhum ala imamin wahid, ala qari'in wahid, andai aku jadikan mereka salat bersama dengan satu imam, maka itu lebih baik. Maka dia langsung tunjuk Ubay, Ubay, ente yang jadi imam, aku akan perintahkan mereka untuk bermakmum dengan engkau. Sejak saat itulah salat berjamaah di Masjid Nabawi. Jadi sejak masa Umar Ibn Khattab. Fakana Umar, adalah Umar saat itu memerintahkan salatnya berapa rakaat, Pak? 23 rakaat. Loh, kenapa 23? Yang pertama, karena menurut Umar Ibn Khattab, Nabi nggak pernah membatasi rakaatnya. Yang kedua, karena sholatnya Rasulullah lama. Kita nggak sanggup lama-lama berdiri surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa 1 rakaat. Ya, udah nggak usah 1 rakaatnya itu 3 surat tadi, tapi rakaatnya aja yang dibanyakin. Rakaatnya dibanyakin supaya berdirinya nggak lama, tapi panjangnya sama. Jadi itu ijtihadnya Umar Ibn Khattab. Umar mengatakan, ini hadis ada di Sahih Bukhari. Ya, kata Umar, ni'matil bid'atu hadhihi. Kalau ini bid'ah yang terbaik. Jadi kalau ada yang mengatakan ada bid'ah yang baik, ada yang enggak baik, itu Umar, bukan saya, bukan. Ya. Kadang-kadang orang mengatakan itu Umar yang bilang, bukan saya, bukan. Ya. Bukan saya yang mengatakan ini bid'ah yang terbaik, kata Umar. Kenapa? Karena Nabi enggak pernah nganjurkan untuk salat sampai 23 rakaat. Nabi nggak pernah ngajak-ngajak sahabat berjamaah. Nabi cuma sholat sendirian, tapi sahabat biasa bermakmum langsung. Tapi Nabi nggak mengatakan, ayo jamaah-jamaah, enggak. Ya, Umar yang memerintahkan untuk berjamaah selama bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Kenapa 23? Karena Nabi sholatnya lama, kita nggak sanggup lama berdiri. Ya udah, rakaatnya yang dibanyakin supaya lama juga. Di masa Utsman, sholat tarawih sampai berapa? 39 rakaat. 39 rakaat, 36 tarawih, 3 rakaat witir. Di masa Ali bin Abi Thalib 53 rakaat. Ya. Jadi kita nggak bisa nandingin orang-orang terdahulu. Salatnya bukan main, ya, semangatnya. Mereka memahamin bahwa salat tarawih nggak ada batasnya. Jadi itulah cerita tentang salat tarawih. Ini semua saya ceritakan, semua ada di kitab hadis. Ada satu buku namanya Salatut Tarawih Arba'ata Asyara Qarnan fil Masjid Nabawi, sejarah salat tarawih 14 abad di Masjid Nabawi, dikarang oleh Profesor Dr. Atiyah Salim, guru besar di Universitas Islam Madinah dan guru di Masjid Nabawi. Di tengah-tengah beliau, ya. Kalau kita ke Masjid Nabawi, itu di tengah-tengah itu majelisnya Dr. Atiyah Salim. Apakah sekarang beliau masih hidup atau sudah meninggal, wallahu alam. Tapi dulu waktu saya masih kuliah di sana, itu beliau guru besar ilmu fikih dan ilmu hadis, ya, di Universitas Islam Madinah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu, ya. Kalau enggak saya udah cerita panjang lagi, ya, tentang salat tarawih, ya. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan yang lain kita akan cerita panjang lebar tentang salat tarawih di Masjid Nabawi. Ada satu kitab khusus, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.